الرحيم يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام. Acara yang kita tunggu-tunggu yaitu acara kata-kata tausiah ataupun ceramah dari Al-Ustaz, dan sekaligus nanti diakhiri dengan doa. Kepada Al-Ustaz kami persilakan, waktu dan tempat kami sediakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, detik ini kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat kehidupan itu kita bisa hadir, kita bisa menjalani, melakukan aktivitas, menjalani kehidupan ini. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, insyaallah zahir dan batin. Alhamdulillah. Dan kita juga masih diberikan oleh Allah waktu luang. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan, tidak semua manusia. Kita masih diberikan keistiqomahan hati. Nyo kadang umur lebih panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada. Waktu tu sampai ke panjang saya ke rumah saji juga surau. Tak ada waktu tu dah. Jadi jangan dicari waktu luang, tapi luangkan waktu. Kalau waktu luang kalau dicari dah kado-kado tu. Dek anak lah, dek cucu lah, dek karajo lah, dek inyak, dek itan, banyak. Tapi awak alhamdulillah, umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, dan lain istiqomah. Itu kan luar biasa tu. Istiqomah tu Bapak Ibu, bare yo, tantangan banyak. Mulai sewa kebaikan surau, hari hujan, hujan loria. Mulai sewa baik ke rumah saji, kalau menangis lo, kalau mengiyak lo, kalau menghalangi lo, adu saya. Adunan tak jarang bagi, sadang tak jarang bagi. Macam-macam. Itulah hidup. Mampu tak kita menghadapi itu? Melalui itu, istiqomah tak? Itu yang perlu. Kalau lewatkan itu semua istiqomah, maka balasannya sangat besar. Jadi balasannya tidak panzado, tidak bertuner do, tapi adalah surga. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu, dia istiqomah. Istiqomah solat ke surau, istiqomah duduk di majlis ilmu, istiqomah zikir, istiqomah tilawah Al-Quran, istiqomah jago solat berjamaah 5 waktu sehari semalam, istiqomah solat sunnah, rawatib, muakkad, ghairu muakkad, dan solat sunnah lainnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu
wala tahzanu wa abashiru bil jannah. Nah, itu balasannya tuh. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah. Alhamdulillah. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Musholah Nurul Ikhlas. Ya Pak, Nurul Ikhlas. Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, yang sama kita muliakan imam-imam kita. Semoga beliau sehat selalu, panjang umur. Lo ini Ustaz. Mulai. Ini lah. Ndak bahas sekolah tu doh. Sekolah ndak penghalang lah tu doh. Bini ambo sedang kuliah dulu ambo ambil jadi saja. Empek je nak je. Kuliah selesai. Ya. Anak kakak saya tinggal dengan saya. Semester 1, semester berapa kuliah tu. Dia mau nikah, mau tanggung jawab sampai selesai. Kalau ndak awas ambo kutu aja kan. Alhamdulillah nikah selesai. Itu caranya. Tapi atau kan ada udah ya. Aman. Nah, gitu. Tapi tetap disuruh ya. Banyak arah-arah ke tabing kan banyak ustaz-ustaz kita yang sudah married, punya suami istri dan tinggal di masjid musola banyak. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin yang sama kita hormati, hadirin rahimakumullah, anak-anak kita yang hadir, alhamdulillah mewakili anak-anak yang lain. Ambo rasa tak sebanyak ikon anak sekolah dong. 1 2 3 P 5 6 7 pan. Ndak mungkin salah 8 orang dah. Di siko dah. 8 orang saja, Bu. Ndak ya. Mewakili, alhamdulillah. Kan lain doh. Beruntunglah Bapak Ibu yang lain membawa anak begini. Ambo rencana lagi kamu bawa tapi ndak doh gitu kan. Nyala di pondok, lah di asrama. Kalau malam kemarin Pak, malam minggu tu dia masih ada itu. Tapi malam tadi pagi subuh dia udah berangkat ke asramanya. Harus jihad juga itu kan di sekolah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jadi menimbau katu kenegah biasanya hamba mengaji ba'da maghrib alarm isam berhentian. Kalau kini sesudah isya alarm negeri tunggu alarm aku. Woi. Subuh. Sampai jam berapa, Bu? Sampai 10 ah. Talok dia, Bu. Lesa mana ada? Oh iya. Iyalah, kita ndak lama-lama, paling 15 menit lah, 20 menit. Lama-lama nanti ndak ibu-ibu jauh gitu kan. Ambo dakik sekarang. Gua di perbatasan Bali. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mohon izin kita ketemu lagi kemarin di Maulidun Nabi, ada videonya di YouTube. Ibu tengoklah, tonton, tapi jangan lupa tuh masuk iklan ya. Nggak ada kan video awak tuh mah, bukan saja Nurul Ikhlas, insya Allah kan namanya ada di bawah itu ada. Jadi di mana kita ngaji kita momenkan, kita masukkan supaya itu menjadi mudah-mudahan menjadi ladang amal jariah bagi kita bersama. Gitu juga bagi Nurul Ikhlas ini gitu kan, karena penyelenggaranya Nurul Ikhlas. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, karena memang ini saatnya, momennya, malam besok juga kita ada, malam berikutnya juga ada, maka malam ini yang kosong. Malam minggu kemarin hari hujan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada yang soal-soal Pak? Isra Mi'raj. Ada Isra wal Mi'raj. Wow, itu penyambung saja. Dia ada 2 kata, Isra Mi'raj. Gitu, pintar. Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan horizontal, mendatar, masih di alam bumi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada buat kue, Bu? Lain. Beko deh. Yang kini loh. Itu. Karena awak baca ayat Al-Quran supaya mendapat barokahnya. Karena kata Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'. Kalau ada
terdengar bacaan Al-Quran olehmu, danga, ansitu, diam. Jadi itu perintah tu. Kalau ada bacaan Quran, danga, diam. Sia yang mendapat rahmat, orang yang mendengar dan orang yang diam. Makanya tadi alhamdulillah, tak kala ustaz kita baca Al-Quran, semuanya diam dan dengar. Cuma ada bisik-bisik aja sedikit di luar sana gitu kan, di luar sana. Di sini tidak ada, di luar gitu kan. Ya, supaya Allah berikan rahmatnya. Jadi ada Isra, ada Mi'raj. Isra itu perjalanan mendatar, masih di alam bumi. Ini menggambarkan adalah hubungan baik sesama manusia, lingkungan dan alam sekitar. Karena awak hidup itu tidak bisa seorang. Apalagi kalau tinggal di kompleks. Ikut kompleks ya? Iya Pak ya. Apalagi tinggal di kompleks. Di sana jauh di kampung. Kalau sakit awak sianan tahu dulu. Tetangga di sana di Siko. Orang kampung dia tahu barunya tahu. Sadanglah dia tahu, lendak tahu je nyodo. Laun siang le tunjuk di manakan handphone doa, ndak nyongke-angke kira nyo ke sawah jo ke ladang. Ape tinggal. Lama garib beku barunya. Jadi itu hubungan baik. Walaupun dia baik dengan Allah, kalau sesama tetangga ndak benar, ndak bagus, ndak baik, itu ndak benar gitu. Yang kedua ada Mi'raj, naik. Itu adalah vertikal, horizontal, vertikal. Jadi letter L itu. Baik hubungan dengan sesama manusia, elok, dan baik hubungan dengan Allah. Jadi yang dua itu tidak bisa pisah. Duribat alaihi mudillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Dia akan ditimpa kemudaratan, kecelakaan di masa saja barado kalau putus hubungan dengan Allah, putus hubungan dengan manusia. Jadi yang dua itu tidak bisa pisah. Jadi makanya elo-elo awah laju tetangga. Oi, ibadah rajin, salat ndak tangguang do. Dalam putih awak katu lah tiba di surau. Al-Quran banyak, umrah hampir tiap bulan saja lah. Dek mampu gitu kan. Haji dan umrah itu kan ada piti gitu. Ada piti pai itu mah. Ndak ada piti apa baik. Ndak bisa. Kan istita'ah. Tetapi kalau dengan tetangga tidak baik, tidak benar itu. Atau sebaliknya, dengan sesama baik, elok bana orang kampung, suku memberi, alun diminta lah dia gihe, dek sakingnya, elok bana, tapi hubungan dengan Allah tidak juga. Jadi kedua-duanya tidak bisa pisah. Itu makna hakikat yang terkandung dari Isra wal Mi'raj. Ada Isra, ada Mi'raj. Jadi kalau diceritakan sejarahnya perjalanan Nabi itu bermalam-malam, berjilid-jilid kitab yang dikarang itu tidak akan beres-beresnya. Tidak cukup dalam waktu yang 20 menit godo. Jadi beruntunglah Bapak Ibu yang lain istiqomah tarui datang ke surau, yang lain rajin pelihara tarui. Ya Bu ya, kalau ada wirid siko, ada wirid Bu? Lain sekali marah. Lo ada aduan wirid sekali seminggu, sekali sepekan. Mau hari apanya terserah. Karena datang awak ke rumah ibadah tu, ke majelis ilmu Bu, datang ibu tu langkah kaki tu dihitung, dinilai. Bukan lama kajiannya, bukan sia ustaznya, materinya, apa pembahasannya, tidak. Tetapi yang dinilai Allah langkah kaki awak tu. Bikulli khutwatin sanadin qiyamuha wa siyamuha. Salangkah ibu datang ke majelis ilmu, ke musola, pai wirid, dengan kajian, majelis taklim. Kalau kini ya namanya kok Isra wal Mi'raj,
selangkah ibu melangkah itu pahalanya sama dengan setahun puasa sunnah dan setahun sholat malam. Bu, le terang bu? Le pernah ibu puasa setahun ndak berhenti-henti? Ndak pernah doh? Le sana ndak doh? Sama pun ndak doh. Itu selangkah baru tu. Selangkah baru tu. Ada ibu etong tadi dari rumah balangkah kemari? Ndak kan? Sama pun ndak etong dah. Jadi gitu. Begitu nilai hebatnya. Baca dalam kitab bab-bab tentang masalah keilmuan. Banyak kitab yang menjelaskan hadisnya sahih. Akan hebat tuh. Makanya adakan kegiatan-kegiatan kajian. Wirid sekali seminggu ataupun kajian subuh mubarakah sekali seminggu. Tempat kami kayak gitu. Kita adakan kayak gitu. Supaya kita punya nilai ibadah yang lebih. Jadi rumah ibadah itu musolah Jumat Haji itu bukan hanya untuk sholat. Sholat itu iya, tapi adalah majlis ilmu. Rasulullah kayak gitu dulu. Mengkader para generasi, mendidik masyarakat rakyat. Nggak perlu, ndak payah kompanye. Saya ke rumah saji ikut surau dah. Mohon maaf kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang caleg. Iko mulai ke caleg udah tangguh no peci gagah jilbab rancak masuk surau musaji musola baturui guangke sepatu ini semacam gedek mencari perhatian. Itu MPO nama itu mah. Menarik perhatian orang. Nggak boleh. Ibadah itu setiap saat, jangan hanya musiman. Karena ada itu, kemulai kampanye tidak tanggung dah. Nggak boleh. Itu kalau di dalam Al-Quran tuh agama munafik namanya itu. Sesaat saja. Masalah Isra wal Mi'raj tadilah dibacakan ayatnya oleh ustaz kita tadi. Al-Isra surah ke-17 ayat yang pertama. Bismillah. Subhanalladzi maha suci Allah. Masya Allah, luar biasa. Peristiwa Isra wal Mi'raj bukan peristiwa biasa, tetapi adalah peristiwa yang luar biasa. Karena Allah mengawali dengan pujian. Subhanalladzi maha suci Allah. Atas kesucian Allah peristiwa itu terjadi. Bukan karajo main-main tuh dok. Ini sangat luar biasa. Allah memuji diri. Jadi Allah itu berhak memuji diri. Yang tidak boleh kita manusia. Tapi kalau ada yang memuji diri seorang, ada mau itu? Sifat ya, bukan nama orang, sifat. Ria. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, maha suci Allah. Jadi perjalanan itu adalah perjalanan suci. Sangat luar biasa. Kenapa itu perjalanan suci? Dilakukan oleh hamba-hamba yang suci. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Jibril. Kemudian dari tempat suci menuju tempat yang suci. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Menuju yang maha suci atas izin yang maha suci Allah. Luar biasa. Asra. Subhanalladzi asra. Memperjalankan atau diperjalankan. Jadi Nabi Muhammad itu Bapak Ibu bukan berjalan seorang. Kalau berjalan seorang bilo ke sampai ya. Dari Mekah ke Palestina itu saja dalam tafsir, dalam riwayat itu dijelaskan lebih kurang sebulan onta berjalan. Calik salah unta berjalan. Bantu saya kencang ke muka, kencang juga ke belakang. Jalan unta. Di sini ada unta dulu nak di Padang di Masjid ada. Tapi tidak lama muah dah. Ya buat menturun ya. Masih ada gini unta tu. Dah ada dah. Gambar apa patung masih ada nak.
Jadi sebulan tidak mungkin. Makanya ada orang-orang yang lemah imannya, dia kembali lagi, murtad dia lagi. Gila Muhammad, tidak mungkin itu, karena dia memikir dengan akal. Ini ingat, ini rahasianya. Allah memberi manusia itu 4 hidayah. Ini rahasianya. 1, insting, naluri. Kalau anak ketek umur sehari 2 hari nyolapa, manganya bu, nangis. Kalau dia haus, nangis. Kalau dia buang air kadang, nangis jo. Buang air ketek, nangis jo. Kalau inyo ada binatang buas dekat dia, nangis juga. Gigit samui, itu na yo na. Tak pakainya tu mah. Jadi makanya jangan cocok tinggal anak ketek itu seorang bu. Kan ada 2 mata yang tak senang kepada anak kecil. 2 mata, 2 ainan. Mata-mata orang jahat, itu benar itu. Kalau istilah kampung namanya palasi, namanya itu. Dan kedua, mata-mata jin, syaitan. Dia suka mengganggu. Kalau tak percaya, ibu cobalah. Waktu ke maghrib, lalu datang dalam kamar seorang saya, memakinya itu mah. Kalau ndak, calian saya dari jauh agak sekian menit, nyo kadang-kadang galak seorang, kondaknya tak kajui, kondaknya manangi, gangguan itu. Maka dia butuh didekap. Gitu. Jadi kita meluruskan, kan ada ibu-ibu yang pakai itu tuh, apa anaknya pakai itu bawang apa namanya itu? Bawang goreng, apa namanya? Bawang bombay. Dasun. Yang boleh tak kenal boleh doh. Anak gua empek dulu tuh, tak kenal doh. Dasun ya. Itu anak mau itu. Sebenarnya bau-bau yang seperti itu tidak nyaman makhluk-makhluk tersebut. Intinya itu. Makanya dia tidak mau mendekat. Itu intinya. Jadi jangan disalahkan tafsir pula. Ikut tidak boleh itu. Jadi ambil hikmah di balik itu. Orang-orang gaya awal dulu kan arif dengan alam. Alam tak kambang jadi guru. Kan gitu. Jadi itu sebabnya. Jadi oleh sebab itu Allah memberi kita 4 hidayah. 1 adalah naluri, insting. Yang kedua hidayah panca indera, pengembangan hidayah yang pertama. Yang ketiga hidayah akal. Akal apa? Akal. Jadi agama itu bagi orang yang berakal. Makanya ke orang gilo ndak wajib sholat. Gitu. Jadi kalau ada yang tidak salat berarti dia atau ibu nyebut itu mah. Iya memang seperti itu. Adinul aklu. Agama itu bagi orang yang berakal. Makanya orang mabuk tidak boleh salat. Gitu. La taqrabus salah, la taqrabus shalah wa antum sukara. Ya Ustaz ya. Jangan, tidak boleh salat jika kamu dalam keadaan mabuk. Mabuk di situ tuh mabuk kena minuman. Termasuk mabuk cinta juga tidak boleh. Kalau cinta kepada Allah boleh. Mabuk dunia enggak, tinggalkan. Gitu. Jadi bagi orang berakal, kalau tidak tamakan jawaka, lari kepada hidayah yang keempat. Itulah hidayah agama, adin. Aiko yang banyak ditinggal orang ini kok. Nyuakala kalian saja, baca roe, anda masuk akal tu. Kalau tidak masuk akal jangan dipikirin, bisa seteres, bisa gilo. Baal caro naik ke langit itu, langit bara, tidak mungkin. Jangan dimikir dengan akal. Gimana caranya kok jadi Adam itu tidak ada ayah, tidak ada mande jadi orang jo? Karena Allah yang izin, kun fayakun. Kan Allah yang kehendak. Kalau Allah yang kehendak, tidak ada yang tidak. Lari ke iman. Kok bisa ya? Ayah anda donya mande sedonya jadi orang jo. Nabi itu. Nabi Isa. Tidak ada ayah do mande senya. Karena Allah yang izinkan. Maryam perempuan suci. Tidak ada disentuh oleh laki-laki lain. Kadang kan perempuan akhir zaman pun pantang kalah lagi Siti Maryam. Sampai lain ada lakinya orang anaknya. Sampai lain. Lari kepada hidayah yang keempat, agama. Gimana Isra Mi'raj?
Kok sebelum subuh udah selesai? Makanya ingat, ya Abu Bakar, kamu percaya enggak saya malam tadi Isra Mi'raj? Shadaqta ya Rasul. Jadi setiap yang diucapkan di Rasulullah, kalau Abu Bakar, shadaqta ya Rasul, engkau benar ya Rasul. Jadi Siddiq itu gelar yang diberikan kepada beliau. Makanya iman Abu Bakar tuh ndak ada ukurannya dong. Ditimbang langit je bumi, gua masih bare iman aku Abu Bakar lagi. Luar biasa. Nah, jadi sebab itu dengan iman. Kalau ndak tamakan dia kahwa, lari kepada agama, iman jatuhnya. Makanya iman itu sangat penting sekali, luar biasa. Jadi Rasulullah itu, Nabi Muhammad diperjalankan. Kalau diperjalankan Allah yang mengizinkan, tidak ada yang bisa untuk menghalanginya. Untuk muambil ada yang bisa dong. Asra, karena Allah yang ingin. Bi'abdihi, kita lihat hamba di sini Nabi Muhammad. Karena ada juga yang berdebat pendapat, Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj roh saja atau roh dengan jasad. Itu tidak perlu diperdebatkan. Bahasa di sini bi'abdihi, abdun, abdi, hamba itu lengkap, roh dengan jasad. Karena di situ tidak berlaku hukum alam dunia ini. Gaya gravitasi itu tidak berlaku, relativitas itu tidak berlaku, dan semuanya itu hanya berlaku kehendak Allah. Tidak ada lain daripada itu. Kalau Allah yang mengkehendakkan, jadi hamba. Bapak Ibu, kalau dilihat di sini, Nabi Muhammad itu Allah yang mengakui sebagai hamba. Tapi ada kita umat-umat manusia ini ada juga banyak mengaku sebagai hamba Allah, tapi itu pengakuan awak. Diakui atau tidak, wallahu alam, kita tidak tahu. Hamba Allah kerajo mampu ya jo. Hamba Allah gunjiang orang ya juga. Hamba Allah itu terpelihara, akhlaknya teruji, imannya mantap, ibadahnya terjaga. Itu yang hamba Allah. Dan lolos dari ujian. Baru Muhammad, engkau hambaku, Mi'raj. Jadi, gitu caranya. Dan jelas kita berusahalah untuk menjadi hamba yang baik. Kalaulah mengaku awak sebagai hamba Allah, coba ikuti aturan dan perintah Allah. Tidak ada lain daripada itu tuh. Kalau tidak, pengakuan itu hanya pengakuan saja, bohong-bohongan itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya Laila, apa artinya itu Bu? Kan ada Ibu Nur Laila, gitu. Etik lela, ingin campik saya etik lela. Sona tu Laila, sona itu. Apa tu Laila? Malam. Nur Laila, cahaya malam. Lailawati, wanita malam. maaf kalau ada yang sama. Dosa diganti. Maaf. Mohon maaf kalau ada ya. Hati-hati, tidak apa-apa. Ubek gadang. Sontale gadang tu mah. Ya. Jadi itu nama. Tapi mencari nama hati-hati je ya Bu ya. Mencari nama dalam Al-Qur'an juga kadang-kadang asal ambil saya. Gitu. Sia namanya, dari Al-Qur'an kami ambil. Yo sia namanya Jahannam. Ndak ya masuk tu dah. Tu. Jahannam tu atu. Neraka. Adojo yang suku malaluan cucu gai pihak banon. Di siko tak ada tempat lain. Ado terang ada tu pihak banon. Awak tanya, Pak, apa le tahu arti pihak banon tu? Ndak. Pihak tu kalau di Minang apa? Padusi. Banon tu dalam Al-Qur'an itu laki-laki. Pihak laki-laki bencong cucu kekek tu. Iyo, ndak iyo semua. Saja itu ndak nama oleh pihak banon ada. Pihak banon upiak itu kan perempuan. Di Minang kan? Banon, kalau banat perempuan. Kalau banon laki-laki.
Jadi piak ke laki-lakian kan bencong itu. Piak bencong, piak bencong. Hati-hati. Walaupun enak kedengarannya, lama taraso gitu kan. Pai makan awak lah ke rumah piak banon gitu kan. Entah di madon dan tuh udah dolah itu. Mau makan piak banon gitu kan. Piak bencong tuh mah gitu kan. Nggak, jangan berang lo kamu itu. Awak melurian apa saja. Jadi dalam Al-Quran tetap juga kita lihat maknanya. Makna yang terkandung di dalamnya. Nah gitu. Jadi Laila itu kan satu malam. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada malam hari. Bagaimana kok malam hari? Kenapa tidak siang? Oh, Masya Allah, Bapak Ibu, ternyata perjalanan malam itu sangat berat dibanding dengan perjalanan siang. Kok siang kok nampak sadoe, tarang, jale, kapai kama, kasia kabatanyo jale, sasi di ujung jalan, balik ke pangkal jalan jale. Kalau malam, kasia kabatanyo, ndak ada, sasi ya sasi seorang lah. Ternyata perjalanan malam itu perjalanan terberat, tidak sanggup dilakukan oleh manusia biasa. Maka ini adalah peristiwa diizinkan Allah, peristiwa yang luar biasa. Makanya supaya tidak menjadi rekayasa hanya otak Nabi Muhammad sebeko, maka dijadikanlah kejadian itu malam hari. Dan malam hari itu tidak malam penuh dong, hanya sesaat. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, ini rahasianya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa dari masjid ke masjid? Kenapa tidak dari rumah ke masjid? Kan bisa saja di rumah paman atau di rumah istri beliau. Kenapa tidak dari? Kan bisa saja dari ke pasar kayak untuk ekonomi umat. Mall kayak kan bisa saja. Ternyata masjid itu satu tempat yang suci, mulia di permukaan bumi. Sangat luar biasa. Di masjid adalah tempat segala-galanya pusat untuk menghambakan diri kepada Allah. Makanya di masjid itu tidak bisa main-main. Bahkan kalau ada barang awak yang hilang di rumah masjid, tidak boleh dicari. Kalau ada yang mencari, doanya semoga tidak ketemu. Begitu. Makanya tidak boleh menggalih di rumah masjid. Karena sajadah, sujud, masjid, tempat sujud, isi makan itu dalam kaidah bahasa Arab. Karena saya kata sajadah, masjid tanpa mim kan, tempat sujud. Jadi maka masjid itu segala-galanya. Nah, mana yang masjid itu ulama baru menjelaskan. Yang mana masjid? Kayak masjid Taqwa ada kan? Iya, di atas. Di bawah tidak. Tidak masjid. Itu bagian dari masjid. Makanya ada potong rambui, ada toko buku, ada BMT, ada orang manggalas di bawah tuh, macam-macam ekonomi. Boleh. Di Masjid Nabawi juga ada seperti itu. Ekonomi umat ada di sana. Pengaturan perang saja di masjid kok. Nah, gitu. Pendidikan ada, pengkaderan di masjid, segala-gala masjid. Kalau di Arab itu kan walaupun kecil itu masjid juga. Nah, walaupun sebesar ini tetap juga masjid. Masjid Sajarah itu kan kecil itu. Masjid Jin ada juga itu. Nah, jadi oleh sebab itu ternyata masjid itu adalah tempat yang sangat luar biasa. Makanya mulai dari sana, tempat yang suci, menuju tempat yang suci. Dari masjid ke masjid. Makanya kalau Bapak Ibu mencari orang datang rajin ke rumah masjid, itu adalah orang beriman yang sejati. Kalau ingin mencari orang yang hakul mukmin, benar-benar dia beriman, yang selalu rajin datang ke rumah ibadah. Setidaknya untuk sholat. Karena sholat yang terberat itu bagi orang-orang munafik adalah sholat subuh, sholat isya. Athqalus sholatil
alal munafiki, salat yang terberat bagi orang munafik adalah salatul isya wa salatul fajar, salat isya dan salat fajar. Jadi kalau kita ingin mengukur iman seseorang, iman kita, caliak datang tak di waktu subuh. Siang lai datang waktu subuh ke surau, kamu solat, berarti orang beriman. Kalau ndak, dia orang munafik. Nah itu saya tandonya. Babu pulang balik. Lah bisik-bisik ibu mah. Oh, kue dekol lah. Boleh dicaliak. Aku salere umum napi itu nama batu, ndak tiba subuh. Tapi yang tunjuk lah, berangnya kawan kau. Memang seperti itu kata Rasul. Salat yang terberat bagi orang munafik itu salat subuh. Kenapa? An-Nisa 1-2 jawabannya. Orang munafik itu ingin dicaliak orang. Kalau ndak ada orang mencaliknya ndak namuah doh. Malese. Tu malese. Ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dipanggil diseru untuk salat dia malas. Malih bana sampai salat tu. Batu. Apalagi kalau subuh. Karena dia yura'un nas. Nah itu sambungannya tu. Dia ingin dicaliak orang. Kalau ndak ada orang caliak ndak muah doh. Di ndak bau orang di surau malihnya. Munafik. Berarti saka surau karena orang. Nak bau orang solat domah. Malih painya tak. Berarti solat karena orang, bukan karena Allah. Nenjali ado ndak ado orang pai awak kan orang. Jadi awak kalau ndak orang. Ndak ada. Ini jangan karena solat itu karena Allah. Kan sudah ada lillahi ta'ala. Sengaja aku salat subuh 2 rakaat mengikut imam lillahi ta'ala. Jadi karena Allah. Kalau karena Allah itu datang. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari supaya tidak terjebak ke golongan orang munafik dalam pandangan Allah dan Rasul, tolong rajin datang ke surau yang mandanga suara mic surau wah. Jangan di rumah aja sholat. Dulu murid ada sampean tu. Jangan di rumah aja sholat, di surau Ramayan. Siap sholat kau pulang lah, nggak ada. Tapi sholat di surau jamaah. Karena sholat jamaah itu lebih utama, lebih afdol. Kalau tidak maka Nabi mengecen kayak gitu, sholatul jamaah afdol, lebih utama dibandingkan dengan salat sendirian. Bisa ba'ina wa ishrina derajat 27. Sekali ibu salat subuh di surau di musala Nur Ikhlas sama jo 27 kali di rumah. Sama gitu. Kalau 27 kali di rumah berarti sama jo 27 hari. Kan hampir sebulan tuh. Karena sholat subuh itu sekali sehari. Tidak ada 5 kali sehari sholat subuh tuh. Ada bu? Tidak. Makanya di surau Ramayan kamari. Yang di rumah juga. Kalau hidup Nabi berang Nabi di rumah. Sayang Nabi tidak hidup begitu. Nah, jadi oleh sebab itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ramaikan rumah ibadah. Bapak, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah rajin ke surau, ajak istri-istri pak. Kalau istri 2, kan istri-istri tadi, ya. Kalau istri 3 tambah saja, istri. Nah, itu. Kalau 4, nah terus lah. Nah, tapi kalau seorang istri, kalau belum, ayo dah keluarga awak lah, adik-adik gitu kan keluarga. Kalau ibu-ibu rajin datang ke surau, ajak suami. Bapak ibu pengurus musola, tugas awak mengajak. Ndak masoro. Mengajak, ud'u ila sabil. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Nabi Rasul tugasnya mengajak. Namuh dan namuh tasarah. Namuh rancak dan namuh tu ba'aju lagi. Tugas awak lah menyampaikan.
Nyo kadang-kadang lo di alun tapanggi hati awak dona, panggil malaikat maut namanya. Yo agak ditunggu lah. Mati itu kan tak ada menunggu dah. Tak ada istilah tapanggi itu do. Lah Islam awak. Itu kuncinya tu. Makanya tadi Ustaz bagus itu. Islam, iman, ihsan. Dia 3 tu. Islam tu rukun Islam, iman rukun iman. Iman itu tauhid, keyakinan. Untuk pelaksanaan tauhid keyakinan itu Islam. Baru nanti ihsannya akan kokoh. Ihsan itu tasawuf itu kajiannya. Karena Allah tahu, Allah melihat, Allah mengawasi saja yang awak lakukan. Itu sudah kawasannya ihsan. Nah, oleh sebab itu sangat luar biasa. Jadi ternyata Isra wal Mi'raj ini adalah peristiwa yang agung, yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah untuk pelaksanaan ibadah. Semua itu adalah kawasannya iman dan kawasannya di sana ibadah Islam dan tauhid. Ini sangat luar biasa. Jadi kalau peristiwa-peristiwa itu tuh kali cerita tidak cukup waktu yang sedikit ini. Kini saya lah 10 atau kurang. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang penting bagi kita jaga ibadah. Ibadah awak alhamdulillah dagi kesempatan hidup dari Allah. Ingat hidup awak tu akan dipertanggungjawabkan. Tidak gratis tu. Allah akan minta itu. La tadallu ma qadama abdi yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser telapak kaki seseorang hamba itu nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan, di antaranya an umrihi, tentang umurmu. Ingat umur awak. Allah akan tagih 60-ah, 70-ah, 50-ah barang umur awak. Allah akan tagih itu. Ya, itu nyanyinya. Kemana umur, harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Nyanyi satu masa ya. Nyanyi awak dulu tu. Nak kini mah tentu dia nyo TikTok nak jalir nyo kini ko. Nehi tu kan. Kalau nyanyi dulu penuh hikmah dan makna. Jilbab putih. Masya Allah, luar biasa. Selimut putih, kan mati tu. Bila Israel datang memanggil. Mohon izin Bapak Ibu, ambo sorombo kaburu Ustaz. Ambo bentang kasidah dulu tahun 80-an. Jelek-jelek kayak gini gitu kan. Nah, jadi oleh sebab itu penting Bapak Ibu, selamain diri hawa, keluarga hawa kini tampik menyelamainnya kini. Karena hidup di dunia. Dunia adalah amal, al-akhirat adalah jaza. Dunia kau tampik berbuat, beramal. Akhirat tampik pembalasan. Tidak bisa besok ada. Nanti penyesalan mereka. Ada sajadah awak siko, Pak. Jumat pagi. Ada? Tidak ada. Ada kan itu? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kan sudah sajadah tu. Ya Ustaz ya. Ada kan soal sajadah sini. Jumat pagi itu. Itu kan amalan tambahan itu. Jangan merasa cukup dengan yang ada. Perbanyak amalan-amalan yang sunnah. Jikalau kamu lihat alangkah ngerinya orang-orang yang durhaka, orang-orang yang durjana dulu semasa hidup, Rabbana ya Tuhan kami, abasarna lah kami calik ya Allah, lah kami dangah ya Rabb, ndak taluk di kami ya Allah. Deh, you wabayu azab ko nampak. Awak sangku ndak mau dikowanah ko dah. Kau bagara-gara dulu, hendak taluk dah bodoh. Farjiana, balianlah kami wali ya Allah. Kamu solat nur ikhlas, santah saja di santah saja. Inna muqinun, kami akan yakin seyakin-yakinnya. Penyesalan itu baca dalam Quran surah saya ada. Paduku bima nasitum liqa'a yaumikum hada. Itu kata Allah.
Enggak ada lah itu dah. Tu nasi lah menjadi bubur saja. Ya nasi jadi bubur ya. Tapi kalau nasi jadi bubur, saya ada harapan tu. Cari kacang, cari santan, cari ayam steak gitu kan. Bubur ayam. Lama je dianya. Kalau besok di akhirat bubur ayam aku. Ndak bisa le do. Kini kok kamanya sah Bapak Ibu hadirin. Karena perjalanan awak tu panjang. Kini kok sebentarnya. Buktinya hari long kiamat le do. Berarti bara lama di dalam kubur tu. Sejak mulai dunia diciptakan, Nabi Adam manusia meninggal, mungkin terakhir tadi tu masih di alam barzakh. Belum kan? Sejak Nabi hijrah saja berapa itu? Lah 1000 hampir ratui. Lah 1000 tahun lebih ya. Masih di sono baru tu. Tidak ada. Kalau ingin selamai awak di alam sakarat, alam maut, alam barzakh, sirat dan segala macamnya mizan, itu di dunia kok. Tidak ada tempat lain. Bisa jamnya saja lah. Jadi penting bagi kita. Jadi agak rajinlah datang ke surau Bapak Ibu. Kalau alun ada wirid, siku ada wirid, nah kita akan menyarankan saja. Karena rumah ibadah itu adalah wadah untuk majlis, bukan hanya untuk sholat. Kalau belum ada ibadah-ibadah yang lain, ibadah tambahan kita lakukan di sini agar lebih maksimal ibadah kita, gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata ibadah dalam peringatan Isra wal Mi'raj ada sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Jadi ternyata peristiwa itu mendapat keberkahan dari Allah. Perjalanan Nabi Muhammad itu diberkahi Allah. Kalau Allah tidak memberkahi, tidak akan jadi. Barik, sulit, Isra, kemudian Mi'raj, langit 1, langit 2 sampai 7. Sidratil Muntaha, Mustawa, Rafraf, Arash, Kalam, itu panjang lagi itu. Memang tidak selesai malam ini do. Banyak kajiannya tu. Dia langit ada langit itu kecil orang tu. Tapi habis langit ke-7, langit pertama sudah tentu loh ada. Mana langit pertama bu? Langit-langit tahu kan? Langit-langit lain. Langit pertama, langit kedua, ketiga. Jangan dipikir saya teres. Tadi lari ke iman. Gitu caranya. Memahami sesuatu itu. Kalau memahami sesuatu konsepnya agama, lari kepada iman. Gitu. Tidak ada lain daripada itu. Jangan mereka, tidak ada dalam Al-Quran. Bukan tidak ada, belum ketemu. Tidak ada dalam hadis itu, belum baca. Gitu caranya. Arash, kursi, barang kadang-kadang kursi, tidak sama kursi kau tu. Kenek tu. Makanya ayat kursi itu. Kadang-kadang kan kawan kan banyak baca ayat kursi gitu, menjelang dapat kursi gitu kan. Lah dapat kursi yang saya ni. Contoh, ndak apa dah, ndak ikut bertarung dah, Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita bahwa keberkahan itu sangat luar biasa Allah berikan. Linuriyahu min ayatina. Ini kata kunci. Jadi semua itu adalah Allah perlihatkan tanda-tanda kebesarannya, kekuasaan Allah. Makanya tidak bisa dipikir jo akal, tetapi bukan tidak masuk akal, tapi di atas akal lagi. Itulah iman. Dan di sini dikunci di Allah, innahu huwas samiul basir. Masya Allah. Kau kata kunci kau. Sesungguhnya dialah Allah, nisbahnya kepada Allah itu Sami' Basir. Allah dengar. Asalnya kejadian saat itu Allah tahu. Allah mencaliat. Penglihatan manusia yang terbatas, penglihatan Allah tidak ada batas. Itu kajian CP 20 itu. Gitu wujud kidam baka. Jadi kalau di duduan kajian iman tu Bapak Ibu, insya Allah
insya Allah. Makanya di sini nilai-nilai terkandung dipesankan oleh Allah bahwa bagaimana kita tetap istiqomah dengan kebaikan di atas ridha Allah. Jadi apa saja perintah Allah lakukan, larangan Allah tinggalkan. Apalagi sebentar lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi di Indonesia. Semuanya baik, iya, tapi pilih yang terbaik. Nah, itu nyado yang terbaik itu, karena Allah telah mengutus setiap kurun itu jangka waktu, setiap jangka waktu, jangka kurun itu ada Allah utus hamba-hamba yang terbaik. Nah, gitu caranya. Kan senang awak nanti itu kalau dapet pemimpin-pemimpin yang terbaik. Jadi Al-Maidah surah 5 ayat 55 itu kaitannya. Ternyata masalah mencari kepemimpinan itu ada kaitannya dengan tauhid. Satu, iman. Nyala iman ketiga-tiga yang paling kuat. Terserah lah, nampak kok awak nanya buat nomor kira-kira. Nampak kok nampak yang kuat. Ya, tapi yang ketunjuk boleh saya lihat. Ya, yang paling kuat imannya. Kita YouTube masalahnya. Ya, karena YouTube kita udah didengar oleh banyak orang. Jadi dia beriman sadonya bu ya, iyo, tapi yang paling kokoh. Tapi iman tadi innalladzina qalu rabbunallah istiqomah. Nah itu. Dan iman karbitan, iman musiman dah, iman yang kokoh. Nah itu. Nah dulu ini pada itu tuh. Orang beriman itu nampak dalam kehidupannya. Iman itu kan sejalan dengan nanti ada sifat yang dalam sifat Nabi itu ada sidik, ada amanah. Jadi orangnya amanah. Amanah seakar kata iman, nanti turunannya amin. Nah gitu. Sudah ada diutus oleh Allah seperti itu. Jadi orangnya amanah, nanti seakar dengan iman, keyakinannya turunnya nanti amin. Nah, kan gitu. Udah ada dalam Al-Quran. Jadi itu pemimpin, dan itu Al-Maidah ayat yang kali 55. Boleh Pak Ibu lihat di situ. Jadi tidak ada memilih yang lain. Karena masalah pemimpin itu Bapak Ibu, contoh imam, salat berjamaah simbol berbangsa dan bernegara bagi Islam. Ada imam, ada makmum, ada pemimpin, ada yang dipimpin, warga masyarakat. Masalah imam ada ketentuan. Kalau makmum tidak perlu dipimpin, tidak perlu dipilih. Masyarakat tidak ada pemilihan, tidak ada bab pemilihan makmum, tidak ada. Tapi pemilihan imam ada, selektif, ada seleksinya. Tidak sembarangan bisa jadi imam. Orang pakak tidak boleh jadi imam. Soal kalau kata salah beko bakal menegur. Subhanallah saja, ini tarwih saya. Subhanallah saja, tagak. Subhanallah, ini duduk saja. Subhanallah, turun saja. Itu gitulah. Itu mengecek serang salat jadinya tuh. Kenapa? Pakak, tidak boleh. Orang-orang tidak lurus kecenya. Allah, ayah Allah, Allah, aku tidak jalan itu. Makharijul hurufnya jalan. Jadi ada dalam Al-Quran itu sudah ada semuanya. Nah, oleh sebab itu imannya kokoh, kuat. Kemudian yang kedua dalam At-Taubah, dalam Al-Maidah surah ayat 55 itu surah yang kelima, wa yuqimunas shalah, dia taat mendirikan salat. Itu hubungan tadi, hubungan dengan Allah, hubungan sama manusia. Bahkan bisa menjadi imam dalam salat. Itu luar biasa itu. Karena Rasul seperti itu. Rasulullah itu di samping umara, beliau ulama, umara. Beliau adalah pemimpin agama, beliau kepala negara. Itu hebatnya dalam Islam itu. Nah, kodak kado kini kok setidaknya ulama menjadi penasehat, bukan penghancur. Itu ulama Kapunduang namanya itu mah. Kapunduang apa tahu? Lahina, Masam kan? Masam, Piaman tahu tuh, sudah tahu Kapunduang.
Kalau kampung cupak namanya itu. Nah boleh. Banyak ulama-ulama yang merusak dan membingungkan umat. Ulama seperti itu tidak usah diikui, abaikan saja. Gitu caranya. Tidak boleh, makanya dalam fikih itu tidak boleh kudeta gitu kan. Jadi kalau ada pemimpin imam gitu kan, ada imam yang salah, lah ditunjukan, ndaknya namu ada subhanallah, ndak namu ada subhanallah. Udah, tinggalkan dia. Itu bahas sembahyang awak, ya sembahyang seseorang. Kalau awak buat lah sama imam celai, itu kudeta namanya itu. Kalau dalam berbangsa bernegara, ndak boleh. Kudeta itu kan kalau ndak menjadi arang jadi abu, kan itu. Menang menjadi arang, kalah jadi abu. Ndak ada elok salah ada. Gitu. Jadi makanya ulama termasuk yang istiqomah menyampaikan jangan terjadi perang saudara. Kalau terjadi perang saudara, bertepuk tangan orang sawalah, Cina. Itu caranya. Karena jelas banyak sih kok. Ayo dinyo. Masuk kali ya kan. Makanya tahan diri, sabar kita. Jadi mudah-mudahan 2024 ini pemimpin yang benar-benar memperjuangkan masyarakat, bukan ambisi-ambisi. Orang sakit tidak boleh jadi imam. Lagai sakit jadi imam, nak mudah-mudah ada, majuan mudah tu. Punya potensi, cerdas, cari sifat Nabi itu, sidik, amanah, fatonah, kan cerdas. Orang cadik lah nak diambil, orang andi wah, mengicik saja lurui do, patang lagi do, kan diambil lo. Strategi berbangsa benar, ikut salaweh gua, berapa juta, berapa? 20 juta. Orang sedo itu, alun bekon ada orang kan banyak yang diurus tu. Ndak pandai si Allah itu. Atau orang yang hobi nonton porno tu kan. Kan dibawa kama Indonesia kok. Kan disuruh nonton film porno sedonya. Kan dia makan susu, minum susu sedo sampai bilo. Cerdaskan umat bangsa. Tugas ulama adalah mencerdaskan masyarakat, warga jamaah. Itu caranya. Kalau lah cerdas awak pilih elo-elo. Kan memang itu dalam Al-Quran. Jadi Bapak Ibu, saya atas nama pribadi sudah menyampaikan sesuai dengan kapasitas keilmuan Al-Quran dan hadis. Dan saya tidak memihak kepada siapa saja. Tapi ingat Allah akan minta pertanggungjawaban kita. Mungkin 5 menit Bapak Ibu di bilik suara bisua, siana ibu pilih, nama bapak pilih, Allah akan minta itu pertanggungjawaban. Bamang kau ikut dipilih. Onyo mana? Nyo selesai jis cik di nyo kan. Onyo orangnya baik, mudah senyum, dia tidak gegabah, ambisius tidak ada. Dan banyak yang baik-baik, tidak percaya cari saya, ceng mereka itu. Ayo dah, itu. Nyo gagah loh, gitu kan. Pandai aja di imam, berdoa pandai loh, panjanglah doanya pada doa awak lagi. Ini tidak masalah. Dia santun, orang akademis, orang cerdas. Kenapa ditinggalkan? Kalau ada orang cerdas, orang baik, sementara bapak ibu memilih orang yang tidak baik, itu bapak ibu pengkhianat. Ya. Kenapa berani saya sampaikan seperti itu? Setidaknya itu adalah agama. Lah jadi ada orang elok. Dek karena awak mungkin separtai, mungkin dek karena awak sekeluarga, dek karena awak sesuku, semacam lah dek CCC-nya. Awak tinggalkan orang baik ini, Allah akan berikan mudarat. Pasti itu. Ada hendaknya. Iza dhatil amanah fantasiru sa'ah. Apabila amanah disia-siakan, tunggu kehancuran pasti tiba. Kita tidak ingin bangsa Indonesia yang kita cinta ini akan porak-poranda. Mungkin awak tidak mikian awak, tapi anak cucu Bapak Ibu. Dah ada bu, lalu lah babu ni mah. Lah panjang mas kan. Asa balon kamu kopi dia nggak boleh berhenti itu mah taruh sama. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, tadi sudah sampai ayatnya, kita tafsiran, kita sampaikan, kita tinjau. Jadi semua itu adalah Allah mengetahui dan Allah Maha melihat.
atas kejadian-kejadian yang luar biasa itu. Jadi makanya mari kita bagaimana meningkatkan ketaatan kita untuk selalu istiqomah datang ke rumah ibadah. Baik, demikian saja Bapak Ibu. Bu, alah mabuk lah kemari lah. Kami lah naik-naik jakun-jakun kami gua. Baik, demikian saja. Saya atas nama pribadi dan keluarga mohon maaf karena sebentar lagi kita akan Ramadan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita sampai ke bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Dalam penyampaian nambo tadi kurang lama manihi reci bawang dai kurang ngalu hirono pici kurang kuni atau masakan talambia matah makan nambo tentang itu. Lain dimakan Pak Ibu hadirin. Bertanya apa? Oh, menjelang kue tibo ya Pak ya. Nah, jadi jangan payah anak Pak. Jadi terima kasih Ustaz. Iya Pak. Allah itu kabulkan Ya. dalam satu waktu yang terbaik. Ya. Dalam hal ini bagaimana pendapat Ustaz? Ya. Apakah Allah tidak senantiasa mengiring dan menyertakan terhadap hamba-hambanya untuk pemilihan terbaik? Demikian saja Ustaz. Kenapa demikian? Iya Pak. Karena di dalam situasi yang sangat tidak kita inginkan ini terjadinya berulang-ulang. Iya, betul. Apakah Allah merestui ataupun tidak sama sekali Ustaz? Masya Allah. Terima Iya. kasih. Baik. Sudah Pak. Makasih Pak. Baik, sampai janang manatiang itu kan. Jadi baik dan tidak baiknya itu diserahkan kepada manusia itu sendiri. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia Allah sudah siapkan ada sifat fujur, ada sifat takwa. Kalau banyak kebaikan-kebaikan yang dilancarkan, maka sifat takwa akan naik, kebaikan itu akan berkembang. Tapi kalau sifat fujur yang banyak dikembangkan, disebarluaskan, maka sifat takwa akan turun. Fujur itulah yang akan berkembang. Maka ada istilah kebaikan, Pak. Kan sambil menengah ya Pak ya. Nah, ntar minum Pak. Kebaikan yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh kemaksiatan yang terorganisir. Oleh sebab itu, maka kita orang-orang yang baik bersatulah dan berikanlah yang terbaik itu kepada yang terbaik, supaya yang terbaik itu nanti akan naik. Nah, gitu caranya. Ada analoginya. Kalau presiden lah terpilih nanti contoh gitu kan. Kalau presiden terpilih contohnya kan nomor 1 Anies kan. Ya. Kalau di DPR nanti yang mendukung tidak ada, rumi juga. Makanya memilih itu jangan tanggung-tanggung. Majukan yang terbaik itu, tapi pilih yang di parlemen penyokongnya itu, penyanggahnya itu. Soal nanti toko Palu, ini situ tuh, yang di parlemen tuh, rancak bana program, bagus mungkin paparan visi dan misi. Kalau nyindaan kau, kamu ngawak, biang cabi antiang putih di nyo tu mah, toko Palu tu. Di makanya tolong bantu nanti Bapak Ibu, kalau ndak tahu orang-orang cari partainya. Kini kan sampai partai pendukung tu. Encak menjali-jali itu Pak gitu kan. Tapi tidak kemanyi dah menjalihan. Nah gitu. Menjalihan sebenarnya supaya jaleh. Kalau lah jaleh makin jaleh. Ya Bu ya. Jadi supaya tidak ragu Pak, contoh itu kan contoh tadi. Nah, kalau ibu-ibu contoh mendukung Anies, mungkin Anies menang jadi presiden, tapi yang di parlemen nanti sandek beko. DPR, MPR. Nah gitu. Maka pilih partai pendukungnya. Kalau tidak tahu jauh orangnya partai sejujur. Contoh itu contoh. Itu saya yang tahunya gitu kan. Ya Pak ya. Itu contohnya saja. Boleh contoh lain silakan bagi pasangan lain. Baik, demikian saja. Mak kue itu nyo. Alu je lah. Kejauh aku Allah tadi lah. Kau tak bungkui je lah Bu. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Ada kuatannya lagi Bu? Alah lama lah sejam lebih lah.
Baik, demikian saja. Mohon maaf kalau lebih dan terkurang. Yang indah pada tampaknya ila liqa fastabiqul khairat. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa wal billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نبي السلام عليك يا